Hai, selamat datang di channel aku, Via Raya Autor. Terima kasih buat yang udah gabung dan subscribe ya. Buat yang baru gabung dan belum subscribe, bisa subscribe sekarang ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 80. Kau kembali Theo, karya Via Raya. Mendengar jawaban putranya membuat Theona terdiam. Ia tidak tahu apakah harus menuruti ucapan putra semata wayangnya atau tidak. Sini biar aku makan sendiri saja, celetuk Iko Sagon dengan nada yang cukup pelan. Theona menoleh ke arah pria itu. Dengan sinis ia membalas, "Tidak perlu." Kemudian ia mulai memegang sendok dan mengisinya dengan nasi, lalu menyuapkannya pada Iko Sagon. Meski Theona terlihat sangat kesal, tetapi Iko Sagon merasa sangat senang. Apalagi bisa disuapi dan bisa berkumpul lagi. Rasa-rasanya sakitnya kali ini justru membuahkan kebahagiaan. Dan hal itu terjadi karena keberadaan putranya di sana. Terima kasih dan maaf sayang. Terima kasih karenamu Theo mau keluar dan maaf karena dulu Teddy tidak menginginkan kehadiranmu. Batin Iko Sagon menatap putranya sendu. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Akan tetapi, Iko Sagon merasa sangat bersyukur karena ia bisa menemukan istri dan anaknya. Dengan begitu, ia bisa memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Alpa mau paman suapi, tawar Iko Sagon. Tidak paman, Alpa sudah besar dan bisa makan sendiri, tolak Alpagon sambil menyendok nasi. Tapi lain kali boleh kan kalau paman ingin menyuapi Alpa? Pinta Iko Sagon sendu. Setidaknya ia ingin merasakan yang namanya menyuapi putranya. Ia ingin melakukan hal yang seharusnya ia lakukan dulu. Hal-hal yang pernah ia lewatkan ketika Alpagon berusia 0-5 tahun ini. Tentu paman, saut Alpagon mantap. Ya sudah, sekarang Alpa selesaikan dulu makan malamnya. Iko Sagon mengusap lembut puncak kepala putranya dan kembali melanjutkan proses makan malamnya disuapi istri tercinta. Tidak lama kemudian, proses makan malam pun selesai. Kini, Theona mengajak putranya untuk mendengarkan dongeng. Seperti kebiasaan setiap malamnya, wanita itu akan menceritakan banyak dongeng sebelum putranya tidur. Malam ini, Alpa mau Momi bacakan berapa cerita? Tanya wanita cantik itu. Bagaimana kalau 3? Soalnya Alpa baru selesai makan dan belum terlalu mengantuk. Oke, setuju. Berhubung Alpa baru selesai makan, jadi dengerin dongengnya sambil duduk ya, kata Theona sambil mengulurkan tangannya meraih buku yang telah ia siapkan sebelumnya di nakas, tepat di sebelah kirinya. Alpagon mengangguk dan mulai membuat posisi duduk, sedangkan Theona merapikan selimut untuk menyelimuti tubuh putranya sebatas perut. Lalu ia mulai membacakan cerita.
Alpa belum mengantuk, Mommy. Bisakah Mommy bacakan 1 atau 2 buku cerita lagi? Pinta anak kecil itu. Boleh, sahut Teona mengulas senyuman. Wanita itu beranjak turun dan berjalan menuju rak buku. Di sana banyak sekali buku cerita dengan berbagai ketebalan. Kemudian Teona meraih 2 buku yang tidak terlalu tebal. Lalu ia kembali ke tempat tidur dan kembali membacakan dongeng. Alpa sudah boleh berbaring, kata Teona setelah membaca buku keempat. Pasalnya, putranya itu sudah sering sekali menguap. Alpagon mengangguk. Lalu ia lekas berbaring dan kembali mendengarkan cerita. Baru 5 menit berlalu sudah mendengar suara nafas yang teratur. Ketika memeriksa, Teona mendapati putranya sudah tertidur lelap. Ia meletakkan butu di nakas dan merapikan selimut di tubuh putranya sebatas leher. Aku harus melihat kondisi Osa, bisik Teona dalam hati. Ia mengecup kening putranya dan lekas keluar. Kemudian ia masuk ke dalam kamar Iko Sagon. Tanpa pikir panjang, ia menyentuh kening pria itu yang ternyata masih terasa sangat panas. Astaga, kenapa masih panas? Bukankah aku sudah memberinya obat? Tanya Teona pada dirinya sendiri. Baru saja berbalik dan hendak melangkah pergi, Iko Sagon mencekal tangannya. Ada apa? Tanya Teona sambil mengerutkan keningnya. Kau mau kemana? Alih-alih menjawab, Iko Sagon justru balik bertanya. Aku mau ke bawah ambil alat kompres, sahut Teona. Tidak perlu, kau ambilkan aku minum saja. Iko Sagon menyentuh lehernya yang terasa kering. Ia hanya tidak ingin membuat Teona kerepotan. Sudah ada di dekatnya saja sudah membuatnya bahagia. Jadi ia tidak boleh membuat istrinya sibuk mengurusnya. Apalagi ia yakin setelah mengambil alat kompres, wanita itu akan sibuk merawatnya. Kenapa tidak perlu? Teona menatap Iko Sagon meminta jawaban. Sebentar, aku ambil minum dulu. Setelah itu, aku akan ambil alat kompres. Lanjutnya, bergegas berbalik meraih gelas di meja. Lalu, ia menyerahkannya pada pria itu. Terima kasih. Pria itu meneguk air di gelas dan menyodorkannya kembali pada Teona. Aku baik-baik saja dan kau tidak perlu ambil alat kompres. Lebih baik kau temani anak kita dan istirahat. Imbu Iko Sagon dengan raut serius. Baik-baik saja bagaimana? Sudah jelas-jelas suhu tubuhmu sangat panas. Kalau kau mengkhawatirkan Alpa, dia sudah tidur. Tanya Teona tidak habis pikir. Jika diingat-ingat dari sikap pria itu di masa lalu, ia tahu apa yang akan pria itu lakukan. Merengek meminta agar dirawat dan ditemani. Akan tetapi, sikapnya sekarang benar-benar berbanding terbalik. Aku sudah biasa begini. Paling-paling besok pagi aku sudah sembuh.
Jadi kau istirahat saja dan aku juga mau tidur. Sangga Iko Sagon datar. Teona menghela nafas berat. Apa selama aku pergi, kau juga menderita? Apa setiap sakit, kau hanya akan tidur hingga sembuh dengan sendirinya? Tanya Teona dalam hati. Kenapa malah bengong? Sudah sana istirahat. Iko Sagon meraih tangan Teona dan menggoyangkannya. Ya sudah, aku ke kamar dulu. Pamit Teona. Ia lekas membalikkan tubuhnya dan melangkah ke arah pintu. Di atas tempat tidur, Iko Sagon menatap sendu punggung wanita yang sangat dicintainya itu. Sebenarnya, ia ingin Teona tetap berada di sana dan menemaninya. Namun entah mengapa, ia tidak sanggup sekedar untuk mengatakannya. Bisakah kau tetap berada di sini, Theo? Pinta Iko Sagon. Namun sayangnya, Teona sudah menghilang di balik pintu. Kenapa tidak sejak tadi saja ketika Teona masih ada di sana? Kenapa juga ia harus menolak ketika Teona hendak mengambilkan alat kompres untuknya? Sekarang giliran orangnya sudah tidak ada, baru memintanya untuk tetap tinggal. Sambil menghela nafas berat, Iko Sagon memejamkan matanya berusaha untuk tidur. Selain tubuhnya yang terasa panas, kepalanya pun terasa pusing. Belum sempat terlelap, ia mendengar suara derit pintu terbuka. Ketika ia membuka mata, ia melihat Teona berjalan ke arahnya. Untuk memastikan penglihatannya, ia mengucek matanya beberapa kali. Kau kembali, Theo? Tanya pria itu dengan senyum bahagianya. Aku akan pergi istirahat setelah memastikan demammu sudah reda. Sahut Teona sambil meletakkan alat kompres di nakas dan duduk di tepi ranjang. Bolehkah aku memelukmu? Iko Sagon terdengar sangat ragu-ragu. Melihat sikap pria itu membuat Teona mengerutkan keningnya. Ia sadar sudah lama sekali tidak bertemu dengan Iko Sagon. Namun, ia begitu terkejut melihat perubahan sikap yang pria itu tunjukkan. Bukankah sebelumnya Iko Sagon selalu bersikap sesuka hatinya? Lalu, apa ini? Tidak mendapat respon apapun membuat Iko Sagon berpikir bahwa Teona tidak mengizinkannya. Tidak apa-apa kalau kau tidak mau, ujarnya lesu. Boleh, balas Teona singkat. Hah? Apa? Bisa kau ulangi sekali lagi? Terkejut Iko Sagon hingga tidak mempercayai pendengarannya. Iya, kau boleh memelukku. Baru sempat menyelesaikan kalimatnya, Iko Sagon langsung beranjak bangun dan memeluknya. Terima kasih karena kau mau kembali. Aku pikir aku akan sendiri lagi di saat aku sedang sakit seperti ini. Lirih Iko Sagon dengan suara yang sedikit bergetar. Teona tahu betul bahwa saat ini Iko Sagon sedang menangis, sama seperti dirinya yang hampir menumpahkan air mata. Perlahan, kedua tangannya mulai terlurul dan membalas pelukan pria itu. Sepertinya aku harus menanyakan perihal kehidupan Osa selama aku pergi, bisik Teona dalam hati. Selama ini,
Ia berusaha menghindar ketika keluarga suaminya berusaha menceritakan. Namun, sudah saatnya bagi Teona untuk mengetahui segalanya, alih-alih terus menghindar. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.